Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, jumpa lagi di podcast Kementerian Agama. Dan semoga sahabat religi sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan bersukacita. Ya, seperti kita di studio ini saat ini sedang bergembira ria, alhamdulillah. Sahabat religi, terima kasih. Nanti kita akan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol santai ya bersama salah satu direktur di Kementerian Agama. Ini orangnya, bapaknya asyik banget, kita ajak ngobrol. Dan kita akan ngobrolin soal bagaimana sebenarnya pondok pesantren yang sekarang ini diurusi oleh Kementerian Agama. Nah, kita sudah berhadapan dengan beliau yang mengurusin khusus pondok pesantren. Ada Bapak Waryono Abdul Karim, Pak. Abdul Ghafar. Sorry. Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. sorry. Kalau Abdul Ghafar itu Senok Horgronya. Senok Horgron. Iya, benar. Assalamualaikum Pak, sehat? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waryono sehat ya sebagai Direktur Pontren atau Pondok Pesantren di Dirjen Pendidikan Islam, Pak. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, alhamdulillah Pak Waryono ini santri dong. Oh iya dong. Ya udah ngurusin pesantren, makanya tepat banget beliau ada di Pontren, Oke, pendidikan diniyah. Iya. Nah, kita nih ngobrol-ngobrol nih Pak soal pondok pesantren ya di terutama di Kementerian Agama ini. Ini kan ada kegiatan atau program Kementerian Pesantren. Oke. Menurut Pak Waryono, emang pesantren selama ini udah nggak mandiri gitu ya, sehingga butuh Kementerian Pesantren. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Oh, ini menarik. Ini tolong dijawab nih Pak. Ini menarik nih pertanyaannya. Netizen penasaran. Iya, netizen penasaran ya. Jadi pasca turunnya undang-undang pesantren, fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan oleh pesantren itu dijelaskan oleh undang-undang ya. 1 fungsi pendidikan, 2 fungsi dakwah, dan 3 fungsi pemberdayaan. Nah, fungsi pemberdayaan ini salah satu breakdownnya itu adalah penguatan ekonomi pesantren. Mengapa? Karena kita tahu bersama bahwa pesantren itu memang karakter asalnya itu adalah mandiri. Tapi dalam perkembangannya kita tahu bahwa belakangan itu dalam tanda petik ya, mohon maaf, banyak sekali pesantren yang kemudian mohon maaf membuka kotak gitu ya, mengusulkan membuat proposal untuk bagaimana pesantrennya itu berdiri bagus dan sebagainya. Nah, ini ditangkap oleh Gusmen bahwa ini tidak boleh terjadi berkelanjutan karena marwahnya pesantren itu adalah mandiri, bukan minta-minta. Iya, karena sejak awal berdirinya pun kan sebenarnya seperti itu kan, Pak? Betul, iya. Kan pesantren itu berdiri itu tanpa diawali dengan minta-minta. Benar. Jadi apa adanya, kuatnya kiai segini ya sebegini gitu kan. Kalau kiainya kaya ya pondoknya bagus gitu kan. Iya. Nah, tapi dalam realitasnya gitu kan seperti itu. Tapi sisi lain itu juga seperti yang disebutkan dalam visi Kementerian Pesantren itu adalah kita ingin mewujudkan pesantren yang punya sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Jadi Kementerian Pesantren maksudnya di sini adalah Kementerian Ekonomi Pesantren. Kementerian Ekonomi Pesantren yang kuat dan berkelanjutan ini penting. Karena fungsi pendidikan dan dakwah ini tidak mungkin akan bagus kalau tidak punya sumber keuangan yang bagus. Nah, jadi logikanya agak dibalik memang. Jadi ekonomi kuat itu akan menopang pendidikan, dakwah gitu kan. Sehingga podcast seperti ini kan juga perlu beli gitu kan. Itu contoh gitu loh. Itu contoh. Karena pesantren-pesantren kita dulu itu kan memang apa ya, sebenar-benarnya mengimplementasikan logo Kementerian Agama, Pak. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Iya, betul. Ikhlas beramal tuh mungkin dari pesantren itu. Iya kan. Tapi seiring memang perkembangan zaman gitu Pak ya, memang butuh adaptasi terutama di lingkungan pendidikan juga gitu. Karena contoh misalnya pembelajaran online macam-macam kan ada tuh ya. Pembelajaran online itu satu butuh IT yang bagus, laptop, komputer, wifi. Terus sama juga ya isinya wifi kan. Iya kuota. Benar. Nah, jadi kalau kuotanya nggak ada ya nggak bisa gitu. Itu contoh gitu. Oke, berarti ini Kementerian Agama menangkap
keresahan fenomena itu sehingga dijadikan program menjadi Kementerian Pesantren, Kementerian Ekonomi. Iya, dan ini salah satu program unggulan Bapak Menteri Agama. Gusmen. Iya, karena itu. Gusmen juga orang pesantren jadi tahu itu. Gitu. Beliau tahu mendalami, menghayati. Beliau tahu. Tapi nanti secara implementasi itu Kementerian Pesantren secara ekonomi itu apa Pak? Kontribusi Kementerian Agama di situ? Iya, salah satu kontribusinya pertama tentu kita mengajak diawali dengan reorientasi ya. Bahwa doa kita itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia dulu yang harus bagus gitu kan. Dunia itu salah satunya adalah kuat dalam bidang ekonomi. Qawiyun fil iqtisad gitu kan. Kuat ekonominya. Kuat ekonomi dulu. Sehingga ini mohon maaf ini kan jadi bagus gitu kan. Nah, kalau pesantren seperti ini, wah itu santrinya nggak mau pulang. Nah, ngajinya juga nyaman gitu kan. Jadi efeknya tuh banyak ya ketika pesantren tuh bagus, fasilitasnya memadai, tersedia, santri juga nyaman. Wah ini luar biasa amazing. 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 Oke. Gitu. Tapi nanti Kementerian Agama itu gimana Pak? Ngasih dana kah, membikinkan koperasi? Itu yang pertama kah? tadi ya. Jadi yang pertama itu kita memberikan reorientasi dulu. Kita mengajak berpikir ulang pada pesantren. Sebenarnya penting gak sih dunia ini? Penting gak sih ekonomi ini? Iya. Sebab kalau mindsetnya, keyakinannya belum berubah, ya kita juga gak akan masuk. Iya. Baru setelah ada training gitu kan, kita ajak mereka untuk bagaimana menyusun bisnis plan. Rencana bisnis gitu kan. Jadi rencana bisnisnya seperti apa? Kalau memang dunia itu penting, bagaimana kita menjalankan, mengoperasikan dunia ini, ekonomi ini gitu kan? Iya. Kita ajak mereka untuk membuat namanya bisnis plan. Bisnis plan. Nah, bisnis plan ini kami tidak memaksa harus dari kami gitu ya. Maksudnya kamu harus bisnis ini, tidak. Tapi apa yang ada di pesantren yang bisa dikembangkan di pesantren itu yang diajukan oleh mereka. Nah, baru kemudian kita fasilitasi dalam bentuk pemberian anggaran atau dana. Oh ternyata kalau bisnis begini anggarannya sekian. Kalau bisnisnya ini sekian. Dan gitu. kemudian itu yang disupport oleh Kementerian Agama. Oleh Kementerian Agama. Itu jadi, tahap kedua. Oke, jadi basisnya adalah apa yang menjadi kebutuhan oleh pondok, itu yang diberikan. Iya, kita berikan. Jadi misalnya butuh nih modal untuk air galon misalnya, bisnis gitu. Air galon di karena di situ sumber airnya bagus. Iya, sumber air so dekat, Pak. Itu daripada melimpah gitu kan, tapi sisi lain juga beli gitu kan. Ya udah. Berarti bisnisnya adalah bisnis air kemasan. Air kemasan ya benar. Itu contoh. Oke. Nah, ini tahun kedua ini kami yang kemarin sudah berjalan itu adalah mengusahakan menjadikan bagaimana pesantren itu menjadi badan usaha milik pesantren. Oh, jadi kayak itu ya Pak ya? Ada BUMN kayak gitu ya? Ada BUMN, ada BUMDes gitu ya, ada BUMDes, BUMD gitu kan. Jadi pesantren itu punya kita buat usaha. Holding gitulah. Nah ini kan kalau ini betul-betul terwujud ini kan luar biasa. Benar Pak. Akan dicatat dalam sejarah ini. Benar. Bahwa Kementerian Agama berkontribusi gitu kan untuk mengembalikan pesantren berdiri di kaki sendiri. Nah itu. Tapi ini udah jalan Pak ya? Alhamdulillah tahun lalu udah jalan. Tahun lalu kami mendampingi memberikan bantuan untuk 105 pesantren. Oke. Nah, tahun ini sesuai dengan amanah dari Gusmen itu 500 pesantren. Semakin naik nih ini jumlahnya. 5 kali lipat ini. Iya. Ini semakin berat ini. Tapi kalau respon pesantren sendiri gimana Pak? Subhanallah. Ini saya sudah ngecek, nanti penutupan pendaftaran kan tanggal 25. Itu sudah, mungkin sekarang sudah masuk angka 2.000 mungkin. Pesantren yang input daftar. Secara online. Jadi semuanya ini juga online ini. Jadi tidak ada proposal pakai kertas macam-macam datang ke kita, nggak ada. Semuanya online. Sekaligus kita juga mengajari mereka, mengingatkan mereka agar awareness ya. Kesadaran pentingnya digital itu di situ. Gitu. Tapi kalau gini Pak, jumlah pesantren sendiri di Indonesia itu ada berapa kira-kira Pak? Jumlah pesantren per bulan Februari itu sudah 36.700. 36.700. Wih, luar biasa itu.
36.700. Iya, 700. Tapi itu yang terdata di data itu yang Kementerian ada dalam Agama. EMIS, iya. EMIS ya. Ada dalam EMIS. Dan ada juga kan yang tidak ada dan tidak daftar ada juga. Ada juga. Banyak. Oke. Karena untuk daftar menjadi pesantren yang punya izin operasional itu kan ada syaratnya. Oke. Ada arkanul ma'had. 5 rukun pesantren. Nah, ya. kiainya harus jelas. Ada kiai. Ada kiai dan bunyai tentu saja. Bunyai ya. Nah, iya. Iya. Atau bunyai dan kiai Iya, gitu iya. Harus paket nih. Harus satu paket. Harus satu paket. Ya meskipun sekarang ada yang bunyai jadi pengasuh pesantren tuh ada gitu ya. Dan ini dalam kategori kami, regulasi kami, ini sanadnya harus jelas. Sanad dalam artian apa nih? Dia pernah ngaji di mana? Oh. Ngajinya kitab apa gitu kan? Oke. Untuk memastikan bahwa ilmunya itu sesuai dengan ruhul ma'had. Tidak mengajarkan kekerasan gitu kan. Komitmen kebangsaannya jelas. Iya. Ramah dengan budaya. Nah, itu ditekankan betul dalam ruhul ma'had. Iya. Berarti apalagi Pak? Yang kedua, ini harus punya asrama. Harus ada asramanya. Nah, asramanya kan makanya kenapa Kementerian Pesantren ini penting. Kalau dia bisnisnya jalan, asramanya aman, akan terbangun dengan bagus, sanitasinya bagus, pengelolaan limbahnya bagus, itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu harus ada tentu saja santri yang mukim. Mondok ya. Mondok. Dia harus mondok, tidak boleh kalong bolak-balik. Iya. Itu dia harus mondok di situ, menetap. Oke. Nah, yang keempat harus ada tempat ibadah, masjid atau mushola. Nah, yang kelima harus ada kajian kitab kuning. Nah, ini yang seringkali berat di sini. Berarti di luar 5 ini, di luar 5 kriteria ini, rukun ini, itu nggak bisa dikatakan disebut pesantren, Pak. Iya, nggak bisa. Karena kan sekarang tuh banyak banget, Pak. Gampang aja gitu. Jadi bermodalkan plang gitu. Pondok pesantren apa gitu. Ini sana lagi pondok pesantren ini, pondok pesantren ini. Betul. Oh, jadi sahabat religi ini harus tahu gini. Ini 5 rukun ini. 5 rukun ini. Ketika 5-5-nya ini ada berarti udah absah gitu. Dikatakan sebagai pondok pesantren. Jadi kenapa memakai arkan ya? Arkanul ma'had, bukan furudul ma'had. Bukan furudul ma'had, karena arkan ini kita kira-kira mengikuti haji. Artinya kalau satu tidak ada, tidak sah disebut pesantren. Kalau furud itu masih bisa diganti dengan dam. Iya. Ibaratnya bayar apalah gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa. Kelimanya ini harus ada. Harus ada semua sebagai komplit. Pondok pesantren. Sebagai layak disebut pesantren menurut regulasi negara. Regulasi negara gitu. Oke. Berarti memang agak susah gitu, terutama yang di poin 5 tadi itu loh, Pak. Harus ada pengajian pondok karena banyak itu saya dapatin pondok pesantren, pondok pesantren dan anak anak yatim gitu. Jadi nah kira-kira kalau ada oknum-oknum seperti itu, tindakan Kementerian Agama seperti apa? Ya, kami tentu saja tidak bisa membubarkan mereka, menghentikan mereka gitu ya. Karena tadi pondok itu muncul dari bawah, bottom up gitu kan. Kami hanya memantau melalui koordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk memastikan apakah pengajaran, kurikulum ustadznya ini kira-kira seperti aturan Undang-Undang Republik Indonesia atau tidak. Jadi misalnya tadi kurikulumnya mengajarkan apa? Kalau ternyata mengajarkan khilafah, anti NKRI, tentu kami serahkan untuk bagaimana ditindak misalnya gitu kan. Tapi kami nggak bisa membubarkan karena itu kan pondok itu kan dari bawah. Iya benar. Gitu. Benar. Oke. Berarti kuncinya itu adalah yang penting bagaimana proses belajarnya itu, proses pengajarannya juga itu harus sesuai dengan NKRI, kebangsaan. Harga mati. Jangan gitu. Mati harga, Pak. Jangan mati harga. Itu salah kali itu. Nah, balik lagi nih ke kemandirian gitu. Jadi memang sebenarnya ini tapi kan banyak juga sekarang, Pak, pondok-pondok itu yang udah mandiri secara ekonomi banyak gitu. Jadi ada punya BMT. Kayak Pondok Sidogiri misalnya. Wah, itu satu contoh baik itu. Best practices pesantren kemandirian itu salah satunya memang
kami jadikan sebagai laboratorium. Itu salah satunya adalah pesantren Sidogiri. Iya. Yang kedua pesantren Al-Ittifaq. Dan lain-lain banyak kami mengidentifikasi ya. Artinya sekarang ini ada kesadaran baru ya, kuat lagi gitu ya untuk kemandirian pesantren ini. Sidogiri itu, waduh, saya baru jalan dari Situbondo, ternyata sepanjang jalan itu ada Basmalah, ada Indomaret, ada Alfamaret. Ya. Hebat sekali saya bilang. Udah bisa bersaing ya. Bisa bersanding dan bersaing, itu kan luar biasa itu. Iya. Jadi diuji di situ gitu kan. Artinya apa? Bisnis pesantren juga harus memperhatikan servis yang bagus gitu kan. Iya. Agar orang dekat. Gitu. Dan ini yang kami sampaikan dalam pelatihan. Jadi dalam pelatihan itu harus memperhatikan packaging, harus memperhatikan servis, pelayanan itu kan. Harus memperhatikan keramahan. Iya kan? Misalnya masa nunggu toko enggak senyum misalnya gitu kan. Iya. Contoh, jadi bukan sekedar pakai peci dan jilbab gitu kan. Tapi senyumnya juga harus mengembang gitu kan. Selamat datang di mana ya kan. Selamat datang di tempat lain gitu. Di toko alhamdulillah. Misalnya gitu kan. Iya. Tapi memang targetnya ini kapan Pak? Misalnya berapa? Targetnya itu seperti mandat dari Gusmen itu sampai 5.000 pesantren. 5.000 pesantren. Sampai tahun 2024. Jadi bertahap. Oke. Gitu. Tahun ini nambah 500. Berarti kan sudah 605. Nah, sisanya 2023 dan 2024. Mudah-mudahan. Tapi apa ini Pak? Misalnya untuk memberikan program ini Kementerian Pesantren, apakah melihat itunya juga? Misalnya kayak pondoknya ini potensi enggak ya? Apa wah kalau ini sih kayaknya kurang potensial misalnya. Kalau ini potensi nih. Itu dilihat itunya, di asesmen seperti itu juga. Jadi kami lakukan secara komprehensif. Bisnis plan itu kan di atas kertas. Iya. Boleh jadi ketika ditengok di lapangan ternyata tidak sesuai. Maka kami di samping mereka harus presentasi proposal, kami itu juga melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Ya. Jadi kami minta ke teman-teman untuk melihat dari dekat. Betul nggak nih antara yang tertulis dengan realitas di lapangan? Dasolon dan dasainnya ada kesenjangan nggak gitu? Iya. Kalau ternyata, wah ini contoh kemarin ya, ada pesantren baru niat gitu ya, baru niat ini, ternyata sudah mengusulkan 2 miliar. Yang terbayang oleh dia itu bukan bisnis malah, tapi apa? Beli tanah. Nah ini kan, wah ini bukan bisnis menurut saya gitu kan. Beli tanah baru mau bangun. Nah gitu. Itu beli tanah baru kemudian bangun gitu kan, waduh. Nah terus kapan bisnisnya gitu kan. Itu contoh gitu. Jadi memang yang bisa ikut ini ya pesantren yang udah jalan sebenarnya Pak ya. Ya jadi pesantren yang tadi pentingnya reorientasi kan di situ. Ya. Jadi pertama bagi yang sudah niatnya itu sesungguhnya. Ya. Sehingga dia punya rencana-rencana gitu kan. Yang kedua itu adalah pesantren yang memang sudah punya meskipun embrionya itu baru pecah gitu ya. Iya. Jadi baru tumbuh gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga itu pesantren yang memang sudah punya tapi masih kecil. Hanya lingkup melayani santri misalnya gitu. Ya karena gimana ya kalau kita lihat dalam dunia pondok pesantren itu bisa membentuk ekosistem tersendiri. Betul. Iya. Jadi duit itu secara bisnis, secara ekonomi itu akan berputar di ekosistem itu sendiri gitu. Jadi nggak keluar sebenarnya. Kita lanjut Pak. Oke. Nah itu kan membentuk ekosistem tersendiri. Sehingga kalau dikelola dengan baik, itu saya kira merupakan potensi ekonomi yang cukup besar. Betul. Cukup besar dan akan menjadi kuat gitu. Nah apakah arahnya akan seperti itu Pak ke depannya? Iya jadi arahnya itu kita akan membentuk ekosistem ekonomi pesantren. Ini. Jadi baik sebagai hub gitu ya, maupun pesantren memang sebagai subjek ekonomi betul gitu ya. Jadi berperan dalam percaturan ekonomi Indonesia lah gitu ya. Makanya kami juga berusaha ini untuk pertama meningkatkan profesionalisme pengelola ekonomi pesantren. Ini insya Allah dalam waktu dekat kami bekerja sama dengan pihak luar ya untuk melatih santri-santri yang menjadi pengelola. Dari sisi kompetensi.
Nah, kemudian yang kedua, kami juga mencoba menghubungkan produk-produk pesantren ini untuk dikenal bukan hanya di dunia nasional tapi di dunia internasional. Jadi misalnya apa? Kurangnya pesantren itu kan misalnya packagingnya nggak bagus. Ya. Nah, kita ajak mereka untuk dapat pelatihan itu. Gimana membranding? Brandingnya seperti apa? Itu kan penting. Ya. Jadi ikhlasnya itu ikhlas naik gitu ya, bukan ikhlas itu ya sudahlah begini aja. Bukan ikhlas pasrah gitu. Ikhlas gitu. Tapi progresif. Progresif. Ikhlas progresif. Iya, progresif dan inovatif. Nah, dan itu. Kreatif, Pak. Kreatif. Iya, dan solutif juga. Iya gitu. Tapi ini program ini sama dengan inkubasi bisnis pesantren, sama aja, Pak? Ya, nama programnya memang inkubasi gitu ya. Kegiatannya arahnya itu adalah inkubasi bisnis. Iya, arahnya untuk bagaimana pesantren punya kemandirian. Oke, kita ganti isu nih, Pak. Ganti tema gitu. Kita sekira kemandirian pesantren insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Iya, Gini, fenomena yang berkembang gitu loh di masyarakat baru-baru ini, terutama di public laws Indonesia itu misalnya di pondok pesantren itu misalnya banyak yang terutama yang pelecehan seksual itu, Pak. Ini penting diklarifikasi oleh pihak dan bukan diklarifikasi sih, dijelaskan dijelaskan oleh sebagai regulator dalam hal ini Kementerian Agama sebenarnya seperti apa fenomena seperti itu di internal pondok pesantren dan bagaimana Kemenak sendiri itu mengatasi gitu kalau hal-hal seperti itu gitu, Pak. Jadi yang mungkin perlu diketahui oleh publik lebih luas ya, bahwa fenomena pelecehan seksual itu ternyata sangat luas ya pelakunya dan korbannya itu. Hanya kenapa menarik yang diangkat tuh pesantren gitu ya. Atau lembaga pendidikan lah gitu. Agama lagi. Ya tentu karena lembaga pendidikan apalagi agama itu kan harapan orang gitu ya. Ekspektasinya kan tinggi ya. Di situ tempat diajarkannya akhlakul karimah, budi luhur gitu ya. Loh kok terjadi pelecehan seksual. Maka kami ini seperti yang disampaikan oleh Gusmen juga jangan sampai menjadi fenomena gunung es. Itulah kenapa sekarang kami berusaha untuk membuat regulasi. Nah, regulasi apa? Regulasi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Tapi sebelum itu sambil berjalan kami juga berbicara gitu ya dengan beberapa pengurus asosiasi pesantren bahwa pembangunan ruang belajar, ruang asrama pesantren itu jangan menciptakan ruang gelap yang memudahkan orang terpikir untuk melakukan sesuatu yang negatif, yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Iya benar-benar Pak. Yang tidak diinginkan. Jadi bisa aja ini Bapak nih. Kalau misalnya wah ini kan kalau ruangannya begini nggak ada dari sana kan orang wah ini terjadi apa-apa gitu kan. Nah, itu juga kami ingatkan, maka misalnya kami akan mendiskusikan misalnya PUPR kan punya program rusunawa tuh untuk pesantren misalnya. Lah itu kira-kira desainnya tuh yang membuat orang ramah dan tidak memungkinkan atau sulit gitu ya orang melakukan sesuatu yang negatif. Ya aman lah ya. Misalnya toilet. Nah, ini toilet itu umumnya kan di belakang. Iya benar. Iya kan? Iya. Lah menarik ini, saya baru saja kunjungan ke lembaga ya. Toilet itu justru di tengah. Toiletnya di tengah. Toiletnya itu di tengah. Di asrama itu. Iya, di asrama itu toiletnya di tengah. Oke. Jadi orang dari bangunan kanan kiri itu bisa melihat orang ke toilet itu ngapain gitu. Oke. Dan ini menurut saya inovasi ya. Dan itu dalam rangka untuk mencegah itu. Dalam rangka untuk mencegah itu. Menarik. Jadi umum udahlah dimanapun di rumah juga di belakang kan. Iya. Ini apalagi di pesantren. Nah, ini artinya desain ruang-ruang yang memungkinkan orang terjadi pelecehan itu harus ditutup. Yang kedua, sudah lama saya misalnya menyampaikan ya dengan teman-teman itu toilet itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah ini juga penting. Itu kan salah satu cara dalam usul fikih itu disebut saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu negatif yang akan terjadi kalau itu tidak dilakukan. Nah, pesantren juga begitu harapannya. Karena kejahatan bukan hanya karena niat, tapi juga karena ada kesempatan. Itu. Bang Napi. Iya. Waspadalah. Tapi kan ini kalau misalnya oknumnya misalnya
pembina gitu loh Pak. Ya, okay. Gimana ya tentu, ditanganinya? iya tentu kami akan menyerahkan persoalan ini ke hukum gitu ya. Artinya proses hukum tetap berjalan karena orang pesantren juga insya Allah taat hukum ya. Iya. Jadi tidak mungkin kami misalnya menutup-nutupi bahwa ini adalah kesalahan gitu ya. Tentu aparat hukum juga harus dalam bahasa saya itu ya menggunakan pendekatan-pendekatan model pesantren lah. Iya. Jadi jangan terlalu di blow up oleh media misalnya gitu ya. Karena ya terus terang kami kalau sudah di blow up media itu kan malu terus malah boleh jadi masalahnya tidak selesai misalnya gitu kan. Kita kan ingin menyelamatkan anak didik kita ini jangan kemudian diketahui oleh media sehingga kemudian dia aduh saya malu nih belajar gitu kan. Tapi yang penting ada tindakan preventif juga Pak. Betul, tindakan preventifnya kami insya Allah ini sudah membuat buku ya pesantren ramah anak. Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi ini juga perlu kami lakukan gitu agar pesantren-pesantren, tenaga pendidik, ustadz gitu ya harus memperlakukan anak itu ya dengan baik gitu ya. Iya. Kalau dalam hadisnya itu kan laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Jadi ketika ke bawah itu yarham. Kita harus mengasihi, harus menyayangi, tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, kepada yang tua kita menghormati. Oh ini kan relasi yang luar biasa nih diajarkan oleh agama. Dan itu diajarkan dalam lingkungan pondok pesantren. Oke. Aduh menarik sekali nih Pak buat diskusi kita. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang kalau masih ada waktu saya perlu nambahkan program pesantren. Apa itu Pak? Yang namanya Rumah Kitab. Rumah Kitab. Rumah Kitab. Jadi Rumah Kitab ini sebuah platform belajar. Oh digital nih? Digital. Jadi insya Allah kalau sudah lengkap untuk tingkat ulia, kami akan meluncing nih. Jadi masyarakat itu bisa ngaji dari rumah dari manapun. Oh gitu. Tinggal klik Safinatun Najah gitu. Nanti keluar. Muncul di gadget. Di gadget kita. Kelihatan orangnya yang ngaji siapa. Dan langsung ada ujian di situ. Oh maksudnya di Rumah Kitab itu ada misalnya ada kitabnya, terus ada yang ngaji juga Pak? Ada yang ngaji di situ. Di Play Store kita. Iya. Dibuka ada yang ngaji, menjelaskan itu. Menjelaskan isi kitab Safina misalnya. Iya. Misalnya dari mulai Bismillah dan seterusnya, Alhamdulillah gitu kan. Faslun fil wudu misalnya gitu kan. Iya. Karena kita pengen tahu tentang wudu. Nah nanti di akhir pembacaan itu ada tanya jawab. Ada soal yang diisi gitu loh. Oke, ini udah jalan atau udah ini belum? Alhamdulillah untuk tingkat ula wusta sudah selesai. Yang belum tingkat ulia. Jadi tingkat ulia ini karena kitabnya besar, ini kita sedang diskusi apakah maudhu'i atau dibaca sampai selesai. Tapi ini khusus untuk anak pondok atau kita ini bisa ngunduh juga gitu. Bisa ikut ngaji, bisa ya? Bisa, itu terbuka kok. Bisa jadi santri digital santri digital. Santri online. Rumah Kitab, tapi udah bisa di-download nih, Pak. Sekarang belum karena belum launching. Belum karena launching. Baru 2 tingkatan tadi ya. Baru ula dan wusta. Berarti kira-kira bulan berapa? Soalnya saya mau download. Saya mau insya Allah sebelum hari santri sudah selesai. Alhamdulillah berarti 22 Oktober. Dan ditambah insya Allah Rumah Kitab ini dilengkapi dengan, karena Rumah Kitab ini ternyata belakangan kami amati belum ramah difabel. Berarti nanti akan ada fitur yang ada fitur untuk melayani teman-teman tunarungu, tunanetra gitu. Sehingga mereka tetap bisa ngaji. Asal jangan tuna akhlak, Pak. Nah, itu. Oke, makasih Pak Waryono. Terima kasih. Pak Direktur udah berdiskusi, udah sempetin ngobrol-ngobrol di podcast Kementerian Agama. Nanti insya Allah kalau di lain kesempatan ada waktu kita ngobrol lagi. Kalau rame kita lanjut part 2 Pak. Mudah-mudahan rame. Makasih banyak di sini dan sahabat religi sekalian. Itu tadi perbincangan ya kita dengan Pak Direktur Pontren Pak Waryono. Sangat mencerahkan dan saya kira tadi perbincangan ini sangat bergizi dan isinya daging semua. Hati-hati kolesterol. Makasih sahabat religi semua. Kalau mau ada komentar, pertanyaan dan sebagainya bisa di sosial medianya Kemenak atau bisa juga di sini gitu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.